Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Aziz dari kelas 11 MIPA 7 Seman 1 Cisarua, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Baik, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan samudra lanjutan, yaitu bangsa Belanda dan Inggris atau POC dan EIC. Yang pertama, proses kedatangan Belanda ke Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, yang pertama, adanya perang 80 tahun antara Belanda versus Spanyol. Hal ini karena Belanda tidak mau beragama Katolik dan ingin terjadinya reformasi. Kedua, ditutupnya pelabuhan Lisbon bagi pedagang Belanda akibat perang 80 tahun. Dan yang ketiga, terbitnya buku Itinerário Neros de Portuguese Indies karya Jan Huygens van Lieshoten yang berisi deskripsi tentang perjalanan ke dunia timur. Nah, ini merupakan peta penjelajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi bangsa Belanda melakukan penjelajahan samudra melewati laut kemudian ke South Afrika, lalu ke Indonesia, dan pada tahun 1596 Belanda sampai di pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman, tapi tidak diterima oleh penduduk setempat karena sikap Cornelis de Houtman yang sombong. Setelah itu, POC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie didirikan. Adapun latar belakang didirikannya POC, yaitu sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Nusantara, berbondong-bondong pedagang Belanda dan berlomba-lomba bersaing dan mengalami kerugian. Untuk menghindari persaingan dagang antara pedagang Belanda, maka POC didirikan pada tahun 1602. Melalui 6 kota dagang, yaitu Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hum, Delft, dan Enkhuizen, POC dipimpin oleh Heren Zeventin, yaitu Dewan 17, yang dipilih dari 6 kota dagang tersebut, dan di setiap koloni POC dipimpin di Hindia oleh Gubernur Jenderal, dan Gubernur Jenderal POC di Nusantara yang pertama adalah Pieter-Both Ambon. Kemudian, apa sih tujuan didirikannya POC? Tujuan didirikannya POC: 1. Bersatu untuk menghadapi persaingan dengan pedagang asing lainnya. 2. Untuk menghadapi persaingan antar sesama pedagang Belanda. 3. Untuk membiayai Belanda dalam perang 80 tahun. Dan terakhir 4. Untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, perkembangan POC. Sebagai perwakilan kerajaan Belanda di daerah koloni, POC dianugerahi hak oktroy atau hak istimewa, yaitu POC memiliki hak memonopoli perdagangan, memiliki angkatan perang, memutuskan untuk berperang, membangun benteng, dan mendirikan koloni, mengangkut pegawai-pegawai baik dari kalangan Belanda maupun pribumi, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, dan terakhir membuat peradilan sendiri. Adapun kebijakan perdagangan rempah-rempah POC di Nusantara, yang pertama, pelayaran hongi atau hongi tosten, yaitu pelayaran yang bertujuan untuk mengawasi petani rempah-rempah yang berhubungan dengan pembeli lain. Kedua, hak ekstirpasi, yaitu penebangan pohon rempah-rempah yang dianggap berlebihan agar harganya tinggi. 3. Pereliste leverenti, yaitu
penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditentukan VOC. Yang keempat, kontingenten, yaitu kewajiban untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Nah, pada tahun 1605, armada Belanda berhasil menghancurkan Portugis dan menguasai Ambon. Kemudian, pada tahun 1619, di bawah pemerintahan Jan Pieter John Con, markas VOC dipindahkan ke Jayakarta. Alasannya, 1. Jayakarta lebih strategis dibandingkan Ambon. 2. Dari Jayakarta, VOC lebih mudah menghancurkan Portugis di Malaka. Setelah itu, nama Jayakarta diganti menjadi Batavia dan Jan Pieter John Con dikenal sebagai peletak dasar imperialisme modern Belanda di Indonesia. Akibat imperialisme dan kelakuan VOC, banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang mengakibatkan VOC nantinya bangkrut karena biaya perang. Pembubaran VOC. VOC dibubarkan yaitu pada tanggal 31 Desember 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden yang diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran VOC, yaitu gencarnya persaingan dari bangsa Prancis dan Inggris, maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC, korupsi yang dilakukan para pegawai VOC, besarnya anggaran Belanda VOC tidak sebanding dengan pemasukannya, dan terakhir, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf. Dan Gubernur Jenderal terakhir VOC adalah Pieter Gerardus versus Overstreeten. Selanjutnya, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Setelah Portugis mengalami kesuksesan perdagangan rempah-rempah, banyak bangsa Eropa yang ingin datang dan melakukan perdagangan juga. Dalam waktu singkat, Lisabon berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di wilayah Eropa Barat. Dengan pintarnya, Inggris mengambil keuntungan dengan wilayahnya yang dekat Lisabon, sehingga harga relatif murah. Rempah-rempah itu kemudian dijual kembali di daerah-daerah Eropa Barat, bahkan sampai di Eropa Utara. Namun, karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Bahkan banyak anggota masyarakat, para pelaut, dan pedagang yang tidak melibatkan diri dalam perang justru mengadakan pelayaran dan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berikut adalah peta perjalanan bangsa Inggris ke Indonesia. Jadi, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Dan pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wol, menyaingi perdagangan Spanyol, dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada East Indian Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada EIC yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis,
dengan melewati Afrika. Namun, mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Namun, awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604, yaitu menurut catatan sejarah. Sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, EIC mendirikan kantor-kantor dagangnya, diantaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Japara, dan Makassar. Pada tahun 1613, Inggris berdagang di Makassar. Setahun kemudian, Inggris mendirikan loji di Batavia dan Inggris diusir oleh Belanda karena ketidakmampuan Inggris melawan Belanda. Akhirnya, pada tahun 1682, Inggris memperkuat kedudukannya di Sumatera, tempatnya di Bengkulu, dan EIC kembali ke India. Setelah pemberontakan di India pada tahun 1857, perusahaan ini mengalami kebangkrutan dan diambil alih oleh kerajaan Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.